Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Suaminya nggak boleh memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya. Itu adalah hukum haram. Semua jumhurul ulama mengatakan haram, nggak boleh seperti itu. Itu kan salah satu dari contoh yang diharamkan. Kalau udah gitu ya nggak perlu taat sama suaminya, seperti itu. Bagaimana teh kalau misalkan ya si suaminya itu udah hawa nafsunya udah tingkat atas gitu teh, susah iya lagi tinggi-tingginya gitu. Ditakutkan terjadi onani ataupun zina, sedangkan onani sama zina itu kan ditentang banget gitu dalam ajaran agama Islam. Nah solusinya itu gimana teh? Nah ini maksud saya, mungkin semua wanita, semua laki-laki itu udah paham kalau misalkan lagi haid itu nggak boleh disetubuhi oleh suaminya. Tetapi nggak semua wanita paham bahwa sedang haid pun boleh menyenangkan suaminya. Kalau menurut saya itu nggak semua wanita atau semua laki-laki itu paham. Kalau menurut saya nggak tahu, kayaknya iya deh. Karena yang nggak semua orang ngaji sehingga yang nggak paham gitu. Kalau misalkan seorang wanitanya yang sedang memang di dalam Islam itu nggak boleh memasukkan hasyafah di dalam farji sang istri ataupun lewat lubang belakang ketika haid ataupun ketika sedang nifas. Tetapi di dalam fikih, di dalam Islam itu tidak dilarang seorang istrinya itu menyenangkan suaminya. Artinya menyenangkan suaminya itu adalah boleh, walaupun istrinya itu sedang haid. Jadi jangan mentang-mentang nanti teh kami nikah karena aku sedang haid, jadi aku gak mau tidur sama kamu. Takut Iya, gitu. ya itu karena kalau misalkan sampai gak mau tidur sama suami itu berarti gak paham ilmunya. Harusnya lagi haid juga ya tidur aja. Kalau suami pengen nanti gimana? Ya senangin aja suaminya. Teh Pami ngerti gak apa maksudnya menyenangkan itu? Enggak teh, soalnya kan belum. Soalnya belum apa. Jadi gak ngerti ya. Jadi maksudnya istrinya itu bisa menyenangkan suaminya. Artinya itu ya suami itu ketika istrinya sedang haid, bahkan bisa suaminya itu sampai inzal. Artinya inzal bisa sampai suaminya itu keluar. Seperti itu. Jadi yang nggak dibolehkan itu hanya memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya ataupun lewat lubang belakang, itu udah jelas haram ya. Jadi kalau misalkan menyenangkan suaminya sampai suaminya itu inzal itu boleh, gak ada larangan. Caranya mengeluarkannya gimana? Maaf ya, ini ada di dalam keterangan kitabnya, maaf sekali akan saya ucapkan. Misalkan mengeluarkan dari suaminya itu misalkan digunakan dengan tangan istrinya, itu bisa. Ataupun maaf ya, di dalam keterangan juga bisa misalkan menggunakan kedua belah dada istrinya misalkan sampai keluar, itu nggak apa-apa. Di dalam hukum fikih itu diperbolehkan sampai sang suaminya merasa puas, istilahnya seperti itu. Jadi oleh kedua belah dada istrinya itu juga boleh. Yang enggak boleh, yang diharamkan adalah misalkan ketika istrinya yang sedang haid ataupun sedang nifas misalkan, sedangkan kan nifas itu lama, bisa sampai 40 hari, kadang ada bisa yang sampai 50 hari, dan suaminya itu udah gak sabar banget misalkan. Sehingga sang suaminya itu maaf sekali mengeluarkan dengan dirinya sendiri. Kan kalau mengeluarkan dengan tangan suaminya sendiri itu kan dikatakan dengan onani. Itu adalah hukumnya haram, nggak boleh. Tapi kalau misalkan dilakukan dengan tangan istrinya itu bukan onani namanya. Dan itu adalah hukumnya boleh. Dan mungkin saja nggak semua pendengar juga nggak sampai tahu sampai ke sini. Seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi boleh gitu ya teh menyenangkan suami meskipun kita dalam keadaan haid ataupun nifas gitu. Ya. Jadi ada tapi sesuai batasan gitu ya teh. Ya, artinya batasannya cukup itu aja, nggak boleh memasukkan hasyafah ke dalam farjinya